adalah mendapatkan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, dibuat oleh kelompok 5 Filsafat Pendidikan. Lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, terdapat penilaian berkelanjutan, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas efektif. Contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide, serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Dampak yang diharapkan, penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain setiap orang merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata. Adanya pembelajaran diferensiasi, kelas akan menerapkan pembelajaran adil, berarti berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk tumbuh dan juga sukses. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Dalam pengaturan macam ini, guru dan murid akan saling bekerja sama untuk kesuksesan bersama. Maka dari itu, impian kami tentang lingkungan belajar yang tepat dapat membentuk siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter, mendidik dengan cinta. Untuk menambah wawasan kita, yuk mari simak video berikut ini karya dari YouTube Muslim Ashuri. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan atau pelopor pendidikan nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat dari keturunan keluarga bangsawan Pakualam.
dan istri beliau yang bernama Nyi Hajar Dewantara. Pada setiap tanggal 2 Mei, masyarakat Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan dengan tanggal lahir Bapak Ki Hajar Dewantara. Tetapi di sisi lain yang terpenting dari memperingati Hari Pendidikan Nasional adalah mengetahui pemikiran yang diusung Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu konsep pendidikannya. Ki Hajar Dewantara tertarik dengan 3 tokoh yang mempengaruhi pemikiran konsep pendidikannya. Yang pertama adalah Dr. Maria Montessori, yang kedua Rabindranath Tagore, yang ketiga yaitu Froebel. Montessori dan Tagore adalah pembongkar pendidikan lama dan membangun pemikiran pendidikan baru yang sangat sesuai dengan kita. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, pembelajaran bisa dilakukan dimanapun dan oleh siapapun. Tidak harus berlangsung di sekolah. Konsep ini adalah Tripusat Pendidikan. 1. Pendidikan keluarga. 2. Pendidikan dalam alam perguruan. 3. Pendidikan dalam alam masyarakat. Ki Hajar juga menerapkan konsep paguron pada taman siswa sebagai Tripusat Pendidikan, yang dimana sebagai tempat guru, sebagai tempat belajar, dan sebagai tempat pendidikan dalam masyarakat. Semua tinggal satu lingkungan bersama-sama. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Pendidikan Nasional Taman Siswa untuk memajukan pendidikan kaum pribumi. Sistem pembelajaran di Taman Siswa menggunakan sistem Among. Sistem Among mewajibkan pada guru supaya mengingati dan mementingkan kodrat-kodratnya anak-anak dengan tidak melupakan segala keadaan yang di sekitarnya. Di dalam sistem Among, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam pendidikan diwajibkan bersikap ingarsa sung tulada, di depan memberi teladan, madya mangun karsa, membina di tengah, tut wuri handayani, di belakang memberi perhatian dan kebebasan. Tutwuri Handayani itulah yang sampai sekarang menjadi semboyan pendidikan di Indonesia. Kegiatan belajar di Taman Siswa yaitu belajar mengenal huruf, bermain musik gending karawitan, kegiatan olahraga, dan melakukan bermacam permainan tradisional Jawa. Dari konsep teori pendidikan Ki Hajar Dewantara ini merupakan bertujuan untuk budi pekerti pada anak, menyokong perkembangan hidup terhadap anak, lahir batin dan sifat kodratinya, mengembangkan karakter, dan menciptakan adab atau akhlak pada anak yang baik. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin karakter, pikiran atau intelek, dan tumbuh anak atau jasmani. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.